Sebuah beban bermassa M digantungkan pada sebuah tali ringan sepanjang L. Beban disimpangkan ke kanan ke titik A dengan ketinggian H. Kemudian dilepas sehingga berosilasi. Percepatan gravitasi di tempat tersebut adalah G. Setelah dilepas, beban berayun ke kiri melewati titik setimbang O dan berhenti sesaat di B pada ketinggian D. Andaikan gaya gesek udara tidak diabaikan dan bernilai tetap F, serta panjang lintasan dari titik A ke titik B adalah S. Nilai D sama dengan Oke, ini masuk materi pembahasan konsep usaha sama dengan perubahan energi ya yang terjadi pada gerak osilasi juga ya. Osilasi. Jadi untuk menjawab soal ini kita perlu pemahaman konsep ini. Kita gambarkan dulu ilustrasi gerakannya. Ini ada di tengah. Kemudian ini posisi kedua. Ini posisi pertama. Jadi ini adalah titik A. Kemudian di sini titik B. Bukan ya. Ini titik O dan di sini ada titik B. Dia disimpangkan. Pertama disimpangkan ke A, kemudian dilepas bergerak dari A menuju titik setimbang O, kemudian ke B, kemudian kembali ke A kembali. Oke. Dia berhenti di titik B. Itu tingginya adalah di soal adalah D. Tinggi D dan di sini ketinggiannya adalah H. Sementara di sini ketinggiannya adalah D. Yang ditanyakan adalah D. Sementara selama gerakan terjadi ada gesekan udara nilainya F. Jadi ada gesekan udara nilainya F. Ada gesekan udara nilainya F sepanjang lintasan S. Jadi ada panjang lintasannya F, S. Jadi ini kita menggunakan konsepnya adalah usaha itu sama dengan perubahan energi. Ya, energi apa? Energi potensial. Karena ada posisi A, ada posisi B. Berarti perubahan energi potensial dari A ke B. Perubahan energi potensial dari A ke B. A menuju B. Jadi itu sama dengan EP di B dikurang EP di titik A. Yang tidak lain ini sama dengan usaha gaya gesek. Usaha gaya gesek itu negatif ya. Dikali dengan lintasannya. Kemudian ini kita uraikan menjadi M G titik D. Kalau untuk B ya, tingginya D. Kurang M G H. Yang dicari D. Berarti ini bisa kita pindah ruas ya. Kita pindah ruaskan menjadi negatif F kali S. Yang ini kita pindah ke kiri jadi tambah M G H sama dengan M G D. Kemudian kita bagi ya. Ruas kiri ruas kanan kita bagi dengan M G. Ini kita coret. Berarti ini kita bagi jadi di sini M G. Maka kita peroleh nilai D adalah H kurang F kali S bagi M kali G. Berarti jawaban paling tepat untuk soal ini adalah opsi B jawabannya. Jadi konsepnya gitu ya. Soalnya gampang sih. Gampang susah sih kalau maksudnya gini. Yang pertama itu harus dipahami dulu konsepnya ya.
Harus dipahami dulu konsepnya. Ini soalnya ini di UTBK 2019 bermacam-macam ya, tidak beda-beda soalnya. Tapi soal redaksi soalnya sama, yang ditanyakan berbeda. Yang ditanyakan itu kalau paket yang lain biasanya ditanyakan adalah energi kinetiknya misalkan. Berapakah energi kinetiknya di titik B kalau misalkan bidangnya, kalau misalkan gaya gesek udaranya tidak diabaikan atau ada gesekan udara. Jadi kayak gitu. Tapi konsepnya ini masih sama. Oke, jadi gitu ya. Oke, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar. Kita akan lanjut di soal terakhir ya untuk pembahasan soal usaha dan energi. Sebuah balok bermasa 2 kg bergerak mendaki bidang miring licin maksudnya ya. Kemudian memasuki bidang datar kasar. Panjang bidang miring 1 meter dan sudut kemiringan 30 derajat. Saat bergerak di bidang datar, balok mengalami gaya gesek sebesar 2 Newton. Dari kaki bidang miring, balok mendaki dengan kecepatan awal 4 meter per sekon kuadrat. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, jarak tempuh balok di bidang datar sampai berhenti adalah... Oke, jadi kita ilustrasikan dahulu gerakannya. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini ya. Yang kita cari besar nilai dari jarak tempuhnya ketika di bidang datar. Di sini saya misalkan adalah X. Oke, untuk menyelesaikan soal ini kita akan gunakan konsep usaha itu sama dengan perubahan energi ya. Menggunakan konsep perubahan energi. Yang pertama kita akan lihat proses dari A ke B dulu. Jadi proses perubahan energi dari A ke B. Energi yang dimaksud adalah perubahan energi kinetik dari A ke B. Tujuannya apa? Untuk mencari berapakah nilai dari energi kinetik di B. Usahanya yang bekerja adalah usaha gaya gravitasi. Berarti sama dengan negatif mg sin theta ya. Kenapa mg sin theta? Karena yang kita ambil adalah yang searah bidang miring ya. Pada bidang miring itu arah x-nya atau arah horizontalnya sama dengan mg sin theta untuk gaya beratnya. Untuk lebih jelasnya kenapa bisa sin theta itu sudah pernah dibahas di konsep hukum Newton ya. Silahkan dicek kembali, ada di video saya di tentang pembahasan hukum-hukum Newton. Ini kita kali dengan jaraknya ya. Kita misalkan di sini jaraknya berupa S atau bisa R juga. Saya misalkan di sini jaraknya adalah S. Berarti ini sama dengan EK di B kurang EK di A. Kita masukkan atau kita uraikan, kita masukkan nilainya mg, m-nya 2, gravitasinya 10. Kemudian di sini sin 30 derajat kali 1 sama dengan EK di B yang dicari kurang EK di A itu setengah mv kuadrat ya. M-nya berapa? M-nya adalah 2 kg, berarti ini kali 2 V kuadrat, V1-nya berapa? 4, berarti ini 4 kuadrat. Kalau kita hitung, nanti kita peroleh, ini kita coret, hasilnya menjadi, di sini negatif 20, sin 30 nilainya setengah, itu sama dengan EK di B, kurang 4 kuadrat adalah 16. Kemudian ini kalau misalkan kita sederhanakan 20 bagi 2 nilainya adalah di sini menjadi negatif 10 sama dengan EK di B kurang 16. Maka kita peroleh nilai EKB-nya, EK di titik B sama dengan negatif 10 ditambah dengan 16. Berarti itu sama dengan
positif 6 Joule. Oke. Setelah itu kita akan gunakan konsep yang sama ya. Usaha dari B ke C sama dengan perubahan energi kinetik dari B ke C untuk menentukan berapakah X-nya, jarak tempuhnya di bidang datar kasar. Ini sama dengan saya gesek, nilainya juga negatif, dikali dengan X, jarak tempuhnya. Kemudian ini EK di C dikurang dengan EK di titik B. Dimasukkan nilainya, gaya geseknya adalah 2 Newton, dikali X yang kita cari, EK di C, karena dia berhenti, maka nilainya adalah 0. Ini ada kata sampai berhenti ya. Berarti ini 0, kurang EK di B nilainya 6. Maka ini menjadi negatif 2 kali X sama dengan negatif 6. Berarti X-nya sama dengan 6 dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 3 meter. Berarti jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah opsi E. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar. Atau mau request soal silakan disampaikan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk dukung selalu channel saya dengan cara klik like, share, and subscribe. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.